BTW aku mau bilang kalau aku hari ini sangat senang sekali. Kenapa? Karena setelah aku lulus di tahun 2020, aku belum punya banyak kesempatan untuk mampir ke SI, apalagi bisa berinteraksi sama kalian. Aku sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian sekarang. BTW, Career Talk ini adalah program, kalau aku dengar tadi, kolaborasi antara IKASI dengan HMSI. Aku sangat mengapresiasi kali ini kita mengusung tema Exploring the Outer Space, karena menurutku tema ini sangat cocok dengan persona kalian. Sebagai mahasiswa, aku bisa membayangkan bahwa dunia perkuliahan itu seperti astronot yang sedang bersiap-siap untuk lepas landas keluar angkasa, tapi mereka harus siap-siap dulu di bumi, kan? Sebelum kalian menjelajahi dunia lain, atau dalam hal ini adalah dunia kerja, kalian bersiap-siap dulu di dunia perkuliahan. Dan layaknya luar angkasa, teman-teman, menurutku dunia kerja itu penuh dengan misteri, dan akan menjadi tetap misteri sampai kalian mencari tahu, dan bahkan atau sampai kalian mengalaminya sendiri. Exploring the outer space. Next. Oke, kita get to know me sedikit ya. Jadi nama aku Etika Paham Christian, Sistem Informasi 2016. Kalian di sini kalau nggak salah tadi ada yang semester 6, semester 8, ya kita nggak terlalu jauh ya berarti umurnya. Sekarang aku sedang bekerja sebagai senior software engineer di Koda. Di sebelah juga ada foto-foto dari teman-temanku dari Koda. Dan BTW, fotoku di sana itu ada gambar Bromo ya. Itu sebenarnya bukan tanpa alasan, tapi aku pengen ngasih tahu bahwa aku berasal dari Bromo area. Ada yang pernah main ke Bromo nggak? Rumahku itu adalah tempat di mana kalian harusnya wajib. Jadi banyak dari teman-teman seangkatanku waktu SD, mereka sekarang itu punya usaha pariwisata, menyewakan jeep dan juga menyewakan penginapan. Yang aku mau highlight lah sebenarnya teman-teman, waktu aku masih di rumah waktu itu, mungkin SD dan juga SMP, aku punya keterbatasan akses ke teknologi dan juga learning English. Dan satu yang aku pengen share adalah aku bisa sampai di titik ini bahkan dengan punya starting point yang bahkan di bawah daripada yang lain. Dan aku mau kalian percaya juga, dengan kalian punya starting point yang bahkan lebih, berarti kalian bisa mendapatkan bahkan yang higher dan lebih dari aku nantinya. Next. Sebelum aku sharing tentang pengalamanku, kerjaanku, aku mau sedikit ngadain voting. Menurut kalian, kalau kalian mendengar kata software engineer, kata apa yang paling relate dengan software engineer menurut kalian? Aku nggak mau kalian shout out random words. Aku udah punya pilihan. Satu orang silakan vote satu kata aja. Siapa yang vote coding? Oke, lumayan banyak. Siapa yang vote coffee? Oke. Siapa yang vote burnout? Oke. Oh, kamu 2 kali loh. Ada yang vote money? Oke. Siapa yang vote lonely? Oke. Yang paling banyak coding, mungkin yang kedua lonely kali ya. Oke, habis semoga at the end of the session kita bisa membuktikan bahwa apakah software engineer itu akan melulu tentang coding, atau apakah software engineer itu selonely itu. Oke. Next. Pengalaman karirku, atau bisa dibilang pengalaman pra-karirku, dimulai di masa perkuliahanku di FCITS. Waktu itu aku berkesempatan untuk melakukan sebuah internship di salah satu startup, namanya Ribelan. Ribelan adalah startup yang juga foundernya adalah salah satu alumni SI juga, Mbak Leon Nikasari. Startup ini berbasis Android, dan waktu itu Mbak Leon Nikasari punya momen di mana dia ingin merombak sistem aplikasi Androidnya, dan waktu aku berkesempatan untuk membantu beliau mewujudkan momen tersebut. Jadi waktu itu aku menjadi seorang Android developer di sana. Setelah itu ada logo Telkom di situ.
perjalanan prakarirku dilanjutkan di Telkom. Jadi waktu itu di SITS itu ada masa di mana jurusan itu mengencourage mahasiswanya untuk melakukan magang secara mandiri. Aku lupa apakah itu policy institusi keseluruhan atau cuma jurusan SI. Tapi waktu itu aku berkesempatan untuk magang di Telkom sebagai web methods developer bersama dengan temanku juga. Singkat cerita, web methods developer ini sebenarnya satu role yang sangat spesifik, mengedepankan penggunaan tools yang bernama web methods. Intinya dia mengintegrasikan banyak interface system menjadi sebuah satu workflow. Setelah dari Telkom, aku officially memulai perjalanan karirku. Sebelumnya kan prakarir ya, sekarang perjalanan karirku. Faktanya adalah aku memulai perjalanan karirku bahkan sebelum aku lulus dari ITS. Waktu itu di masa dimana aku di semester 8, aku mengerjakan TA dan juga punya satu mata kuliah. Di satu semester tersebut, setiap harinya pagi sampai sore aku bekerja di perusahaan yang bernama Fastcom. Dia biasanya ada di Sidoarjo. Jadi aku PP Surabaya Sidoarjo setiap harinya. Tapi kalau pas ada jam kuliah atau jam bimbingan, aku izin untuk ke kampus. Baik banget ya Fastcom ini, karena aku masih belum lulus tapi aku sudah dipekerjakan secara full time. Di sana aku bekerja sebagai backend developer. Jadi aku memulai karirku memang di bidang software engineer. Tapi mungkin ada beberapa perbedaan di teknologi spesifik yang digunakan. Pengalaman pertama aku di Fastcom, aku menggunakan Node.js teknologi. Tapi kita ingat kembali waktu internship, aku menjadi Android developer dan disitu aku pakai Java. Kalau aku ingat dulu di SITS itu programming language yang diajarkan sedari dini adalah Java, dan itu benar-benar menjadi bekalku, sangat menjadi bekalku sekali. Setelah bekerja di Fastcom, selama 3 bulan, aku punya kesempatan opportunity untuk pindah ke satu perusahaan internasional, namanya Digit System. Jadi Digit System ini perusahaan berbasis di Australia. Cuma waktu dia punya kantor kecil di Bali, aku di-hire untuk menjadi seorang Java developer. Aku sebenarnya waktu itu cukup kaget aku punya kesempatan itu. Kenapa? Karena insight yang aku dapat dari lingkunganku pada saat itu adalah seorang SI itu sebenarnya kan bukan native software engineer ya, karena kita bukan teknik informatika, bukan informatics. Tapi advantage-ku waktu itu yang ternyata aku punya adalah pengetahuanku tentang Java. Jadi di saat semua orang sudah beralih ke teknologi yang mungkin lebih tren, yang mungkin lebih banyak diperbincangkan, kayak mungkin Python, Golang, bekalku, pengetahuan Java di sistem informasi itu sangat mempengaruhi untuk mendapatkan kesempatan di sistem ini. Mereka mencari seorang native Java developer. Oke, aku bertahan 8 bulan di Digit System. Lalu aku punya kesempatan lain untuk berpindah ke Koda pada akhirnya. It's been 4 years now. Ini tahun keempatku di Koda. Aku taruh di situ stay longer here di Koda. Di Koda aku berangkat dari seorang junior software engineer dan pada akhirnya sekarang aku menjadi senior software engineer. Sebenarnya prosesnya cukup lama di 4 tahun ini, tapi sebenarnya faktor utama yang membuat aku stay di Koda adalah karena dia WFH ya. Di masa-masa COVID, teman-teman, kalau kalian ingat, kita ada transisi yang cukup besar kan di semua industri, dari offline menjadi online. Bahkan wisudaku pun online. Mungkin aku cuma ada segelintir angkatan yang waktu itu wisudanya online, dan aku adalah salah satunya. Dan dari masa itu banyak banget perusahaan, apalagi yang berbasis teknologi, itu pindah ke online, WFA semuanya ya, work from anywhere. Tapi beberapa tahun belakangan
itu banyak perusahaan yang sudah berganti kembali ke WFO, work from office, ataupun bahkan sekedar hybrid. Tapi Koda adalah salah satu perusahaan yang masih tetap di jalur WFH, dan itulah kenapa aku tetap stay di sini. Dan selain itu, aku merasakan culture perusahaannya pun juga sangat nyaman. Oke, let's talk more about software engineering dan juga specifically pengalamanku di Koda. Next. Here's are my daily activities. We do write codes, review codes. By the way, untuk menjawab hipotesa saya yang di belakang tadi, sebagai software engineer kita nggak hanya coding atau write codes, tapi juga review codes. Dan eventually, kalau kita semakin menuju ke arah yang senior, itu bahkan kita lebih banyak mereview code daripada write code. Kita lebih banyak membaca code, mengevaluasi code daripada write code. Dan solving problems, contohnya kayak mungkin fixing bugs atau bahkan non-technical problem sometimes. Kita juga harus tetap collaborate. Dan yang mau sampaikan juga adalah software engineers itu nggak lonely amat sebenarnya, karena kita punya kebutuhan untuk collaborate sama other people, sama product managers kayak Mas Tama contohnya, sama data analyst kayak Mas Calvin contohnya, sama designer. Paling enggak kita harus meeting sama mereka lah gitu tiap harinya untuk tetap berkomunikasi. Dan hal penting tentang software engineer juga adalah learning, karena teknologi itu growing fast. Mungkin aku bisa bilang bahwa contohnya di teknologi Node.js itu setiap harinya pasti ada library baru yang muncul, dan adalah sebuah kesalahan bagi kita kalau misalnya kita nggak terus learning dengan teknologi yang juga terus berkembang. Ini something interesting juga. Di sini ada tes. Mungkin di pikiran kalian akan muncul bahwa software engineer bukannya code doang ya, ternyata harus testing juga ya. Betul, karena testing pun juga banyak levelnya. Ada level test yang dilakukan juga di level code, yaitu unit testing. Dan bahkan perusahaan-perusahaan sekarang banyak yang sudah mulai shift behavior developernya atau software engineer-nya untuk juga melakukan tanggung jawab seorang tester atau seorang QA. Lalu kita juga ada evaluate ini aku taruh lebih kepada mungkin personal evaluation, retrospektif. Kita mengevaluasi apa sih yang bisa diimprove dari personal kita atau dari tim kita juga di suatu periode tertentu. Nah, ini contoh implementasinya misalkan di Scrum Activities kita ada retrospektif. Dan juga desain ini maksud adalah desain arsitektur sistem ya teman-teman, bukan desain user interface. Especially kalau kita udah di level senior atau bahkan di atasnya, kita akan lebih banyak desain something daripada implement something. Bahkan juga desain dan sekaligus implementation. Next. Dan semua aktivitas itu bisa dilakukan dengan AI. Ya, aku nggak mau kalah ya sama Mas Tawam ya. Ya. Write codes, of course kita bisa pakai AI. Tahu nggak teman-teman? Menurutku, software engineers itu adalah native early adopter of AI. Produk AI yang paling banyak trafficnya in his early period itu adalah membantu software engineers. Mungkin sekarang use case-nya udah mulai banyak ya. Tapi early adopters, native early adopters-nya adalah software engineers. Kenapa? Karena software engineers itu berkecimpung dengan codes, dan codes adalah text-based. Dan itulah kenapa bisa fit banget si early phase of AI ini membantu software engineer. Kita bisa review code dengan AI juga, of course. Solve problem with AI, nanya ChatGPT misalkan. Collaborate, kita juga bisa pakai AI untuk collaborate. Contohnya di perusahaan Koda, kita pakai Google Platform ya untuk managing meetings dan calendars. Kita bisa pakai automatic notes, automatic script dari Gemini juga yang berintegrasi dengan Google Meet. Kita bisa pakai AI buat learning dan bahkan eventually test
Contohnya, aku sebagai software engineer itu selalu dealing with unit test, dan yang paling challenging dari unit test adalah kita memikirkan apakah unit testku sudah meng-cover edge cases atau belum. Edge cases itu kayak cases yang nggak common gitu, yang intuitively sebenarnya kayaknya nggak mungkin muncul dari case ini gitu. Tapi edge cases itu harus di-cover dalam unit test, dan AI sangat pintar dalam hal itu. Evaluate and as well as design. Ya, in general kita bisa nanya AI, dan kalau menggunakan AI untuk improve kecepatan dan juga ketepatan kita dalam mendesain. Oke, next. I want to share something specific about my biggest challenge in software engineers. Setiap software engineers mungkin punya challenges yang berbeda, punya the biggest challenge yang berbeda. Tapi menurut pengalaman the most big challenge is next, technical debt. Ada yang tahu nggak technical debt itu apa? Ya, nggak ada yang tahu ya. That's the reason I'm here. Let me try to explain. Kalau financial debt, mungkin kalian paham ya, apa itu financial debt? Utang uang ya. Nah, menurutku pribadi, apa sih sebenarnya debt itu? Kita belajar berawal dari debt dulu ya. Debt adalah rekayasa, adalah rekayasa keadaan di mana kita itu bisa punya something padahal kita harusnya belum deserve untuk punya something itu. Benar nggak? Misalkan aku pengen beli handphone, aku belum punya uang seharga handphone, tapi aku bisa hutang dan aku bisa beli handphone. Sama halnya dengan financial debt, technical debt itu adalah rekayasa keadaan di mana aku pengen punya something itu sekarang, tapi konsekuensinya adalah aku harus effort lebih di masa depan. Nah, contoh nyata dari technical debt ini adalah, misalkan aku punya tuntutan untuk membangun sebuah feature dalam waktu misalkan 1 minggu, tapi setelah di estimate, setelah di define, ternyata ideally dengan cara yang benar aku butuh waktu 1 bulan untuk melakukan hal itu. Tapi aku juga pada saat misalkan menganalisis effort untuk membangun sebuah feature, aku bakalan buat option. Aku tahu option yang ideal 1 bulan. Option technical debt sebesar ini, dengan technical debt sebesar ini, dalam waktu 2 minggu. Aku juga punya option, aku bisa delivery dalam 1 minggu, tapi dengan even higher, even bigger technical debt. Kayak gitu. Tapi dengan konsekuensi kita akan effort lebih di masa depan. Nah, technical debt ini sama halnya financial debt, itu bukan hal yang tabu. Sebenarnya bahkan ini kadang menjadi sebuah solusi. Karena dalam bisnis yang aku pahami, yang paling penting dalam bisnis yang harus kita fokus adalah timing. Nah, untuk mengejar timing tersebut, bisnis bisa jadi berhutang, atau bahkan kita kalau tarik di sisi teknologi, untuk mengejar timing dengan bisnis atau timing dengan kompetitor, kita harus take shortcut, dan bisa jadi kita introduce technical debt. Next, ini aku punya meme ya, technical debt. Kita bisa lihat bahwa rumahnya itu amburadul banget ya. Kita bisa lihat mungkin atapnya awalnya bocor, tapi akhirnya daripada membangun ulang dan nambahin genteng, kita tambahin paling di sana, ada yang pengganjal juga, dan pada akhirnya at the end of the day, product manager bakalan tanya, kenapa sih kok bisa satu meter simple itu butuhkan waktu yang panjang banget? Jawaban kita adalah karena kita punya technical debt yang belum kita bayar, dan itu bukan kesalahan, itu developer sebelumnya, misalkan. Oke, next, dilemanya technical debt itu juga karena kadang bad impact dari technical debt itu nggak langsung kerasa, teman-teman, dan itu bisa jadi on and off. Kalau misalkan technical debt impact itu terasa, misalkan terjadi bug di aplikasi, di production, itu baru terasa. Tapi kadang technical debt ini juga silent. Kadang kita aware kalau ada technical debt, tapi karena impactnya masih belum ke bisnis masih belum terasa, akhirnya kita terus menunda untuk membayar technical debt tersebut. Next. Oke. Dari yang kita coba simpulkan hipotesis kita di awal tadi, bahwa the truth-nya
software engineer itu nggak hanya coding atau write code, tapi juga review code, and maybe coffee aja deh, or even aja hour. Dan kita nggak hanya feeling burnout, tapi kita juga managing burnout. Itu sebenarnya yang paling penting. We make money, of course. Kalau enggak, ngapain juga kita doing this, right? And I'm not lonely anymore, especially after my marriage. Halo. Jadi salah satu alasan aku stay lebih lama di Koda adalah karena dalam waktu 4 tahun tersebut itu banyak hal yang terjadi dalam hidupku. I bought my first house, I bought my first car, and I married a beautiful woman. Terima kasih tepuk tangannya. Okay, next. Ini aku cuma sekedar kasih tips aja, checklist. Kalau kalian benar-benar punya motivasi untuk menempuh jalur seorang software engineer, sebelum kalian lulus, kalian bisa melakukan hal yang ada di sini. Kalian build personal project, kalian maintain LinkedIn dan GitHub kalian. Mungkin kalian bisa contribute di open source. Dan internship or freelance ini sangat penting sekali karena menurutku teman-teman, karir kalian itu dimulai pada saat bahkan sebelum kalian lulus. Karena apa yang kalian lakukan di masa perkuliahan itu sangat mempengaruhi momentum kalian pada saat kalian masuk dunia kerja. Ya, dan studies best practices, as I said, kita harus selalu learning new things, especially technology area. Next, yeah, thank you. Question time. Ya, baik bagi Mas Bo dan teman-teman yang bertanya, silakan untuk mengajukan. Oke, Mas, saya mau tanya nih. Kita kan sekarang sudah sering dengan fenomena tech winter ya, di mana saat ini mahasiswa kompetensi itu sudah sangat membludak sehingga sudah tidak se-high demand dulu lagi. Tapi menurut Mas sendiri ini, apakah fenomena ini saat ini masih sedang berlangsung atau malah sekarang sudah kembali lagi di perusahaan-perusahaan untuk mencari para software engineer, para web developer gitu Mas? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Itu benar. Jadi dan bahkan faktanya itu sangat relate sama aku. Salah satu alasan kenapa aku stay di Koda karena aku melihat sekarang tech digital nggak worth it banget kalau misalkan mau mencari kesempatan di masa seperti ini. Tapi menurutku masa tersebut sudah mulai recover sekarang. Mungkin peaknya di 2024 kemarin, tapi sekarang udah mulai recover. Tapi memang in general software engineer atau in that technical area sekarang gak se-hype dulu jargon-jargonnya yang muncul kan. Mungkin karena memang supply-nya sudah semakin banyak, mungkin demand-nya tetap tapi supply-nya semakin banyak. Dan juga mungkin itu akan aku coba tambahin lagi tentang penggunaan AI di dalam software engineer. Ada selalu ada pertanyaan bahwa apakah AI akan menggantikan software engineer? Mungkin dalam 5 tahun ke depan enggak, mungkin 10 tahun ke depan enggak bahkan. Mungkin yang akan terjadi sebenarnya lebih kepada persaingan dalam aktivitas software engineer itu sangat dipengaruhi oleh penggunaan AI. Kalau misalnya kita bisa menggunakan AI dengan baik di bidang apapun kita pasti akan bisa melakukan hal tersebut bisa lebih cepat, bisa lebih dengan kualitas yang lebih bagus. Jadi sebenarnya bukan AI yang menggantikan engineer, tapi engineer yang menggunakan AI yang akan menggantikan engineer yang tidak menggunakan AI. Itu juga sangat mempengaruhi demand supply-nya software engineer. Apakah terjawab? Silakan, ada pertanyaan lain? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya mau izin bertanya dua pertanyaan lebih tepatnya. Ini karena saya sendiri juga masih kurang mendalami juga tentang kayak apa itu software engineer. Cuman saya sendiri ini penasaran aja sih Mas, kayak sebagai software engineer berarti kita tuh harus menghapus TK atau
one day kita cuma pegang satu stack atau ya tetap harus ngerjain full stack gitu. Terus itu pertanyaan pertama. Terus mungkin pertanyaan yang kedua itu dari Masnya sendiri bertahan pakai Java ya Mas, sempat bertahan lama pakai Java. Nah itu gimana sih caranya Mas itu bisa bertahan tetap pakai Java di antara kayak udah banyak yang uptrend, banyak bahasa yang baru, dan beberapa perusahaan juga ada yang mulai kayak ingin ngejar-ngejar pakai bahasa baru, kayak sekarang lagi trending Golang, itu udah beberapa perusahaan juga pada pindah ke Golang. Nah itu kira-kira dari Masnya caranya bertahan itu gimana Mas? Dan masih dua pertanyaan ya. Aku jawab pertanyaan pertama dulu, adalah tentang full stack ya. Oke. Essentially software engineer itu harusnya nggak attach sama satu teknologi. Oke, itu adalah esensinya. Mungkin aku bisa kasih analogi kayak seorang supir gitu ya, yang dia tuh harus attach ke satu tipe mobil tertentu. Misalkan aku sekarang nyetir truk, tapi gimana kalau misalkan kebutuhannya aku harus nyetir, oke nggak nyetir pesawat juga ya, kalian bayangkan ya, itu mungkin terlalu berbeda, tapi lebih ke mungkin tipe truk yang berbeda, mungkin pick up gitu. Nah, kita tipsku adalah kita harus punya degree tertentu di mana kita tuh mau explore seberapa banyak sih sebenarnya gitu. Tapi kita harus tetap di fokus satu, dan itu sangat bergantung kepada kebutuhan perusahaan. Biasanya aku ngasih contoh ya, contoh nyata di pekerjaan pertamaku sebagai full time worker itu di Fastcom, itu aku menggunakan Node.js teknologi. Itu kan agak mencil ya dari Java berarti sebenarnya, tapi aku eventually balik lagi ke Java. Jadi itu contoh nyata kalau misalnya kita tuh harus adapt juga. Tapi kalian kalau misalnya punya bias tertentu, it's okay, dan bahkan bias tersebut, idealism tersebut yang membantu kalian untuk dapat opportunity yang kalian mau. Contohnya, dengan aku bertahan untuk deep learning di Java, itu aku bisa punya opportunity untuk join di system dan juga di Coda. Karena eventually mereka ini adalah perusahaan yang udah pakai Java dari lama. Jadi tadi pertanyaan kedua relate ya sama ini. Aku langsung jawab juga pertanyaan kedua. Gimana sih kok bisa tetap bertahan di Java dan kenapa gitu ya? Ini mungkin kayak rahasia umum. Java itu sebenarnya punya niche-nya sendiri. Dia bukan yang pop, tapi sekali kamu nemuin niche-nya itu dalam banget, gitu loh. Jadi kayak kalian bayangkan kalau kalian masuk ke sebuah niche yang sangat spesifik, kalian punya less competitors dan kalian bisa fokus pada dalami bidang tersebut, gitu. Tapi aku setuju bahwa tren dan demandnya Java itu sudah kalah dengan teknologi yang lebih baru. Tapi niche-nya itu tetap bertahan dan eventually tends to be stay. Kenapa? Karena perusahaan itu banyak yang ikut terjebak dengan ekosistem Java. Dan kebanyakan itulah biasanya sistem yang sangat besar, yang sudah sangat kompleks. In order to translate to another technology itu kayak lebih worth it mereka fokus ke bisnis mereka aja daripada transform atau translate existing Java. Dan sebenarnya teman-teman, bukan berarti Java nggak berkembang. Sebenarnya Java itu fundamentalnya terus berkembang. Sampai sekarang itu kita udah di stable version 21 ya. Dan awalnya waktu aku masih di SI, mungkin yang paling baru 11 kali ya. Maksudnya kita bisa melihat bahwa dia terus iterate, berkembang terus loh. Dan banyak framework baru itu yang juga menggunakan Java sebagai native language-nya. Contohnya di perusahaanku kita memakai framework Java bernama Quarkus. Quarkus adalah framework atomic native cloud Java baru, dan itu lagi tren sekarang. Maksud gua adalah Java di dalam ekosistem Java-nya sendiri itu kita juga punya tren masing-masing. Jadi bukannya sekedar programming language mana yang kita harus fokus, tapi juga dalam area programming language itu ada banyak lagi sub framework atau topik-topik yang kita bisa fokus dan kita bisa menjadi penentu kita mau belajar apa, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ya. Terjawab ya? Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain?
kesempatannya. Untuk paham, mungkin buat teman-teman mahasiswa di sini dan mungkin fresh graduate, paham. Kita setelah katanya. Ya, mungkin aku mau tanya gini aja sih. Seperti yang mungkin paham juga udah tahu, juga udah baca-baca di thread dan di media dan dimanapun, bahwa tren demand untuk entry level itu makin menurun gitu ya. Khususnya karena AI kan tadi yang udah bilang juga, we are the early adopters in technology world. Jadi mungkin aku mau kasih tips ke teman-teman, gimana sih bekal apa yang teman-teman harus punyai supaya bisa survive nanti ketika lulus dari kampus. Mengingat kondisi kita sekarang saat ini adalah company itu sudah mulai berkurang demandnya terhadap entry level gitu. Karena aku yakin teman-teman di sini beberapa pasti udah incar role teknikal kan, entah data analis, data science, or software engineers. Nah mungkin kalian bisa kasih tips di situ. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Coba aku jawab ya. Menurutku aku setuju bahwa demand entry level atau sebenarnya in general tadi sudah disebut disinggung di pertanyaan pertama bahwa demand technical software engineer itu menurun dibandingkan mungkin sebelum mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu, atau paling enggak bukan demand yang menurun tapi juga lebih ke vibe trennya atau kayak jargonnya, ayo kita masuk ke dunia IT menjadi software engineer itu memang sudah menurun. Oke, tipsku buat teman-teman mahasiswa yang mau masuk ke dunia software engineer adalah kalian sebelum itu coba kita pahami dulu lebih ke mindsetnya bahwa perusahaan itu butuhnya apa. Perusahaan itu butuh, contohnya misalkan mereka butuh membangun sebuah produk. Oke, kita coba berawal dari situ aja. Lalu pertanyaannya, apakah untuk bangun produk tersebut mereka bisa melakukannya sendiri atau mereka butuh bantuan orang lain? Atau bahkan apakah mereka bisa menggunakan AI dengan itu? Ada beberapa perusahaan sekarang yang aku sebenarnya satu perusahaan sih yang aku sempat baca itu sebelum mereka hire orang baru, mereka harus ada evaluasi dulu, bisa nggak slot kosong tersebut diisi dengan AI. Kalau misalkan bisa, ya udah berarti nggak usah hire orang baru, AI aja yang dipakai gitu. Nah, dari narasi tersebut kalian sebenarnya harusnya udah bisa interpret sendiri gimana cara kalian bersaing ya. Kalian harus punya skill yang dibutuhkan oleh perusahaan, tapi yang less lagi bisa dilakukan oleh mungkin teman-teman kalian yang lain atau bahkan AI. Karena perusahaan pun menurutku tidak akan senaif itu untuk aku nggak mau hire entry level lagi deh, soalnya aku mikirnya sekarang itu udah bisa dilakukan dengan AI. Sebenarnya sampai sekarang entry point role itu masih tetap terbuka, tapi memang less likely to be open sekarang. Kalian pintar-pintar untuk cari milestone kalian juga. Kalian nggak harus masuk ke perusahaan besar untuk menjadi perusahaan pertama kalian. Dan maksud dari situ adalah perusahaan milestone ini less likely untuk sepintar perusahaan terbesar tadi untuk bisa pakai AI contohnya, atau meng-hire senior engineer daripada junior engineer, karena pasti technically cost-nya akan lebih besar gitu. Lebih tricky, lebih susah sekarang, tapi bukan berarti nggak ada jalan. Dan aku kok kelihatan kayak ngasih insight bahwa jangan kalian ke software engineer susah, enggak ya. Software itu masih sangat menjanjikan menurutku, apalagi kalau kalian itu mau punya fast track career path gitu. Software itu yang menurutku yang paling gampang dicapai, paling mudah. Tuh, ya. Apakah sudah terjawab? Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Oke, sebenarnya terima kasih mas atas kesempatannya. Saya Fazil dari Jakarta. Sebenarnya ini sedikit ada outlet dari software engineer sedikit, tapi masih berhubungan. Juga mau saya cerita pengalaman saya kemarin. Mungkin pertama-tama software engineer itu pertama yang saya tanyakan sama sebelumnya, Mas dulu di Samadiyasi itu apa Pak? Tidak tahu. Lalu yang kedua, software engineer itu identik banget ketika orang-orang luar sana dan kita, oh kamu lulusan Eskom ya, oke berarti bisa kan bikin aplikasi segala macam gitu. Sehingga mau nggak mau apapun
pilihan kita sebagai mahasiswa sekarang, entah kita orang di bisnis, ekonomi segala macam, intinya kayak oh pasti bisa dong mau di aplikasi atau di kontes segala macam. Nah, sehingga dari situ ini tuh menjadi jembatan dari pertanyaan saya mas sebenarnya mau menanyakan bahwa saya adalah selain ada fenomena teknikal dan juga fenomena kayak magang KP yang mana tuh biasanya kan dikasih project kan, sehingga project itu tuh digunakan sama perusahaan buat ngatasi masalah yang dan akhirnya biasanya antara dibayar atau nggak dibayar, tapi perusahaan tuh solve yang masalahnya, sehingga permintaan level tadi itu otomatis juga udah berkurang. Ini pengalaman saya kemarin di magang sebuah perusahaan, di mana saya sendiri ada pernah dapat insight yang enak karena di situ saya tuh sadar bahwasannya kita ini sebagai mahasiswa informasi, Eskom yang itu pertama-tama mereka tuh udah nggak lagi kayak ngeliat kita kayak untuk hal yang lainnya kayak misalkan kita bisa ngelola segala macam ini ya enggak lebih maksudnya kita itu mereka tuh langsung kayak butuhnya ini dan langsung tuh untuk buat yang kayak apa gitu. Dan saya pernah lawan ya saya tuh kayak di bisnis atau di bisnis segala macam itu, tapi intinya poinnya tuh mereka nanya kamu bisa nggak bikin aplikasi segala macam gitu, sehingga mau kita kan apapun prestasi ingin tapi nantinya ini mau harus ada kasih juga. Nah dari sini itu saya semakin bingung ke depan nantinya setelah kita lulus itu sebenarnya kita ini mau menulis gimana gitu. Tentunya kan dari masing-masing kita ini ada yang harapan kayak kepengen aku ingin jadi product manager kayak mas tadi manager ini. Tapi tampaknya di beberapa hal ini buat first step kita buat karir itu karena Eskom kita ini itu kita langsung kayak bahkan di kotak-kotakin, apalagi sama perusahaan-perusahaan yang lama dan perusahaan yang mungkin masih gen milenial segala macam, orang-orangnya tuh kayak mereka wah kamu Eskom dong, kamu segini segala macam. Dan itu kadang bikin kita merasa kayak wah kok tertutup nih karir-karirnya, dan juga mungkin dari saya pribadi yang kurang tahu soal ini segala macam, masa mau nggak mau harus belajar, tapi itu bukan dari saya gitu. Nah dari kondisi ini saya minta tanggapan dari masnya, kira-kira kita harus gimana sebagai orang-orang mahasiswa yang memang udah kena udah kena dalam posisi ini, apalagi juga kita tahu kan sekarang kan SMK juga udah bayar mereka selama ini itu mereka mungkin udah kemampuan yang biasa langsung praktis gitu, tapi mereka dapat juga dengan dibanding kita S1 sehingga itu juga nambah variasi kita ini lebih gede buat nganggur selalu kita. Padahal ini yang kayak sekarang masih mungkin umumnya saya kayak perusahaannya nggak jauh sama kita, jadi ngerasain juga itu sih. Terima kasih mas. Oke, masih pertanyaannya. Mungkin aku bakal ulangi pertanyaannya dulu ya. Yang pertama apa? Itu simple banget. Nah pertanyaan kedua yang agak kompleks nih kayaknya. Aku coba menerka-nerka ya. Kamu pengen ngasih insight bahwa aku nih Eskom, tapi karena aku informasi sebenarnya pengalaman praktikalku kurang. Apakah kayak gitu? Lebih ke praktikal kita kan di siswa ini kan di peta-peta gitu masih ada kayak ada data, ada kayak segala macam gini. Cuma karena sekolah gitu, perusahaan itu kebanyakan langsung mengotakin kita, dan kita ini gimana cara kita ini bisa survive dengan kemampuan yang kita miliki, informasi yang kita miliki melawan skeptis orang di luar sana gitu. Karena mungkin dari pengalaman mas ada bisa yang kita dapatkan. Aku belum benar-benar dapat apa ekspektasi untuk pertanyaan kedua, tapi aku coba jawab. Kalau belum terjawab nanti feel free to just mention ya. Pertanyaan pertama, lab mana? Coba tebak aku lab mana? SE. Iya, aku dulu lab SE. Aku dulu lab SE, dosen bimbingnya adalah Bu Mahendrawati. Ya. Insight yang pengen aku share adalah aku dulu lab SE. Thanks to be not technical. Dosen bimbingnya Bu Mahendrawati, thanks to be not technical. Tapi aku dulu ada dosen bimbing 2 namanya Pak Ruhen. Udah, mungkin masih mengajar? Enggak. Oke. Jadi aku dulu berangkat dari SI dan lab yang lab yang non technical, sorry. Nah, ini contoh bahwa sebenarnya kalian sekarang tuh posisinya di mana itu nggak define kamu nantinya bakal kayak gimana. Bahkan kamu kalau misalnya labnya nggak technical, tapi kalau kamu memang passionate di bidang technical, kamu pasti bisa belajar. Aku kasih contoh realnya dulu adalah waktu masa kuliah ya. Aku sebenarnya engage semua mata kuliah, ya. Tapi aku sangat antusias lebih banget itu kalau misalkan lagi ada matkul yang technical.
Kalau dulu mata kuliah namanya Bakro sih, waktu dulu itu. Mata kuliah pertama bahasa pemrograman. Ya, yang ada Pak Sony. Ya, aku sangat engage. Sampai fun fact-nya dulu tuh Bakro, di mata kuliah Bakro itu ada kayak semester project gitu, itu bikin game pakai Greenfoot. Nah, bikin game pakai Greenfoot. Greenfoot itu kayak platform sebenarnya platform belajar Java, tapi use case-nya itu membuat game. Jadi biar meningkatkan engagement pembelajarnya. Dulu tuh aku kalau nggak salah dikasih waktu itu 1 bulan untuk bangun project tersebut. Tapi aku habiskan 3 minggu itu untuk membantu teman-temanku untuk mengerjakan proyek tersebut, bahkan meninggalkan proyekku sendiri. Akhirnya aku mengerjakan proyekku sendiri itu 1 minggu terakhir, dan itu akhirnya nggak maksimal. Tapi aku nggak kecewa sama sekali. Aku nggak apa istilahnya, aku nggak, kalau misalnya aku bisa mengulangi waktu, aku akan tetap melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena sebenarnya di situ momen signifikanku untuk membangun motivasi atau mindsetku untuk belajar Java sebenarnya waktu itu. Kayak semacam momen dimana aku menemukan aku kayak ternyata passion di sini gitu. Dimulai dengan membantu teman-temanku yang lain. Terus juga menurutku pada saat kamu misalkan masuk sebuah perusahaan, ya harusnya ini tergantung jalur masuk perusahaan ya. Kalau misalkan kamu masuk jalur profesional, harusnya kamu sudah desain ke role yang spesifik, misalkan software engineer atau misalkan product manager, ya. Jadi ekspektasi perusahaan terhadap apa yang harus kamu lakukan itu harusnya sudah sangat spesifik. Kecuali kalau kamu masuk perusahaan itu jalurnya kayak misalkan biasanya ada jalur apa sih namanya yang MT, betul, jalur MT. Nah itu biasanya masih general. Kamu yang dilihat cuma SCOM-nya doang, tapi kamu masih belum ditentukan nih kamu bakal software engineer atau product manager, masih belum ditentukan. Ataukah kamu bakal dipersiapkan jadi leader perusahaan tersebut, lebih ke manajemennya kita juga masih belum tahu. Nah tapi kalau misalkan jalur profesional harusnya itu sudah spesifik requirement-nya. Job desk-nya sudah spesifik, kamu build software, atau kamu managing product, atau kamu mungkin menjadi tester, seperti itu. Terus tambahan lagi, tipsku adalah coba untuk menggali sebenarnya tren kebutuhan perusahaan itu kayak gimana, agar kamu tuh bisa fokus ke belajar ke satu hal yang benar-benar bakalan membantu kamu untuk masuk ke sebuah perusahaan. Mungkin bisa di-pushback kalau sebenarnya masih belum terjawab. Oke Mas, terima kasih sudah menjawab. Butuh satu validasi terakhir dari tadi yang Mas sudah kasih feedback. Itu saya coba tunjukkan Mas ya. Menurut Mas, itu mending kita percaya portofolio kita dengan berbagai macam project. Misalnya kayak, misalkan walaupun aku bilang ADDI gitu, tapi tetap juga ada portofolio di bidang software engineer, di bidang bisnis segala macam. Atau mending kita langsung putuskan aja sesuai dengan yang dia target tadi itu Mas, untuk persiapan pasca perguruan ini, gitu Mas. Mohon sarannya antara dua tadi. Oke, itu tricky question banget ya. Sebenarnya nggak ada jawaban benar. Tapi karena aku punya biasku sendiri, karena aku datang dari ranah teknologi yang sangat spesifik, software engineer, dan eventually lebih spesifik ke back end juga. Aku punya bias untuk menjadi individual contributor. Aku lebih punya bias untuk belajar satu spesifik yang dalam. Jadi itu bukan jawaban yang benar di semua konteks, tapi biasku adalah aku saranin untuk belajar satu spesifik. Kalau kamu udah benar-benar yakin, kamu jalurnya di sana, kayak gitu. Ya. Kecuali kalau kamu orangnya tipe orang yang pengen tetap membuka semua peluang. Ada loh orang yang sebenarnya nggak mau komit ke something karena dia takut gimana kalau ternyata opportunity-nya sebenarnya di sana. Aku tetap masih membuka peluang tersebut. Aku nggak mau komit ke satu hal. Ada juga, dan itu juga nggak salah karena dia punya pertimbangannya masing-masing. Oke. Ada pertanyaan lain? Ya silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi nama saya Nadia dari Bisnis Kameka. Saya mau bertanya sebagai software engineer,
yang paling mensupport kinerja seorang founder engineer. Kemudian misalkan tim kita itu consist of 3 people, bagaimana cara pembagian role-nya untuk membuat MVP itu visible buat dideliver dalam waktu 3 bulan. Sangat spesifik sekali ya. Ini sebenarnya bagi siapa? Mungkin bagi teman-teman yang mau ikut gimnastik karena caranya seperti itu. Tadi kalimat pertama apa? Apa peran yang paling mensupport kinerja seorang founder engineer? Apa peran yang paling mensupport? Mungkin peran yang lain seperti karena tadi ada Oh, oke. kemudian misal tim kita itu consist of 3 people. Nah, bagaimana cara pembagian role-nya untuk membuat MVP itu visible buat dijadikan dalam waktu 3 bulan. Terima kasih. Dan terima kasih juga sudah memberikan konteksnya. Itu contohnya kayak misalkan untuk lomba, karena tiap konteks yang berbeda mungkin jawabanku akan berbeda juga. Menurutku kalau konteksnya untuk lomba, yang eventually biasanya ya asumsiku adalah dia punya timeline yang ketat, kalian nggak punya banyak waktu persiapan, jadi betul pembagian responsibility-nya harus prioritas pertama adalah mengedepankan modal masing-masing dari pesertanya atau anggota kelompoknya. Kalau misalkan anggota kelompok tersebut sudah ada yang jago desain, misalkan desain grafis, ya sudah berarti dia adalah bagian role untuk membuat desain. Maksudnya jangan terlalu untuk berpikir untuk belajar hal baru. Kalau misalkan memang kamu punya tight deadline, as I mentioned, kalau konteksnya beda, bisa jadi jawabannya beda. Contohnya, misalkan kalian tuh sebenarnya nggak punya tight deadline dan tujuan kalian itu bukan memenangkan lomba, misalnya menangkan lomba kalian pengen benar-benar build produknya, kalian pengen benar-benar mungkin aku pengen buat aplikasi yang bakalan aku publish di Play Store, lalu akan aku monetisasi, aku mau buat uang dari situ, ya mungkin jawabannya beda. Bisa, ada juga ya seperti itu memang, ya. Jadi tergantung motivasinya. Kalau motivasinya untuk belajar, ya bahkan menurutku yang sudah jago desain silahkan belajar programming. Yang sudah jago programming silahkan belajar desain. Kalau misalnya motivasinya untuk belajar gitu ya, atau bahkan belajar di luar bidang kemampuannya yang sekarang, itu kan sangat tergantung motivasinya. Terus satu jawaban konkret lagi ya, kalau kamu mungkin sebenarnya ekspektasi, ayo dong sebutkan dari 3 ini tuh role-nya apa aja. Aku sebenarnya nggak punya apa ya, dasarku adalah pengalamanku aja. Dulu soalnya aku juga beberapa kali itu ada pengalaman ikut lomba, walaupun nggak dapet piala ya, tapi waktu itu aku ada role builder, ya, builder, designer, sama yang semacam product owner. Jadi 3 ini sih minimal kalau misalkan anggotanya cuma 3. Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan lain atau sudah? Oke. Terima kasih ya teman-teman, kalian sudah berkesempatan berikan aku kesempatan untuk share kepada kalian, semoga bermanfaat. Dan aku encourage teman-teman buat tetap keep in touch sama aku kalau misalkan kalian pengen tanya-tanya lebih lanjut, sangat dipersilakan. Terima kasih. Jadi